Oke. Selamat pagi menjelang siang. Di Pagi. sini Pagi menjelang siang, Kak. Oke, di sini kita akan memaparkan materi kita dari kelompok 5, yaitu hukuman yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dan manajer. Anggotanya ialah Arbat Sinatupang, AFC 116011. Selanjutnya Rindi, AFC 116039. Aprianto, AFC 117028. Yanso, AFC 117022. Diki Arianto, AFC 118011. Jenny Ungsa, AFC Jenny Sapitri, 118. 18003. Oke, Montes Surya, FC 118009 dan Turi Yarno, ya, FC 118019. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan memaparkan materi tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Dipersilakan bagi yang membaca satu persatu, biar kita ke bagian kelompoknya untuk membaca. Dipersilakan, Ibu. Untuk pemaparan materi selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia disingkat menjadi MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Untuk utama MSDM adalah manusia. Untuk materi selanjutnya, silakan. Dipersilakan. Next. Oke, dipersilakan. Next-nya, manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan pekerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Oke, next. Oke. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar tenaga kerja dengan manajer. Ada tiga perjanjian kerja bersama, yaitu yang pertama closed stop agreement, yaitu hukum yang hanya berlaku bagi pekerja yang telah bergabung menjadi anggota serikat atau persatuan dan tidak menyangkut pekerja yang belum menjadi anggota. Selanjutnya union shop agreement, hukum yang mewajibkan para pekerja untuk menjadi anggota serikat untuk suatu kurun waktu tertentu sampai pada masa tertentu. Selanjutnya open shop agreement, hukum yang memberikan kebebasan, memberikan pilihan kepada pekerja untuk menjadi atau tidak anggota serikat kerja. Jadi tidak ada suatu paksaan dan keharusan untuk menjadi anggota perserikatan. Oke, next. Berikutnya, aturan hukum dan kebijakan etika. Aturan dan kebijakan etika adalah suatu tanda bahwa perusahaan serius dalam masalah etika. Kadangkala aturan etika berjalan dengan baik dan kadangkala tidak. Sebagai contoh, perusahaan Rexon meminta para karyawan untuk menghadapi dilema etika untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut.
Legalkah tindakan ini? Benarkah hal ini? Siapa yang akan menerima dampaknya? Bagaimana hal itu akan muncul di surat kabar? Apakah hal itu akan berdampak buruk di perusahaan? Jadi, di dalam mengatur para pegawai untuk menghadapi dilema dalam perusahaan tersebut, maka dengan adanya pertanyaan tadi memberikan semangat dalam membuat kebijakan etika pada perusahaannya. Dampak tersebut agar pegawai yang ada di perusahaan dapat mandiri di dalam melakukan kegiatannya, kinerjanya. Next. Oke, selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan. Kegiatan manajemen sumber daya manusia adalah membangun keunggulan bersaing merupakan implementasi strategik, menciptakan suatu kapasitas untuk berubah dan membangun kesatuan strategik. Untuk melaksanakan ketiga hal tersebut, manajemen sumber daya manusia dapat menggunakan 6 bidang kegiatan, yaitu yang pertama, desain organisasional. Desain organisasional meliputi perencanaan tugas pekerjaan berdasarkan pada interaksi orang-orang, teknologi, dan tugas-tugas untuk mencapai misi, tujuan, dan rencana strategik organisasi. Staffing harus dilakukan dengan aliran orang kedua melalui dan dari organisasi, pendidikan tenaga kerja, orientasi karyawan, seleksi, promosi merupakan beberapa fungsi yang menjadi wewenang manajemen sumber daya manusia. Staffing tampaknya paling dipengaruhi oleh hukum. Oke, next. Oke, di sini akan saya masuk. Komunikasi dan hubungan masyarakat. Komunikasi dan hubungan masyarakat adalah mengenai penyebaran informasi di antaranya pekerja, manajemen, pelanggan, dan lembaga di luar organisasi lainnya. Sistem informasi, riset, karyawan, sikap, survei, dan publikasi perusahaan juga termasuk dalam bidang komunikasi dan hubungan masyarakat. Kerja atau performance management. Aktivitas kerja manajemen meliputi penilaian individu, unit atau tingkatan kinerja keseluruhan untuk sikur dan ditingkatkan kinerja kerjanya. Sistem reward atau benefit dan pemenuhan. Sistem reward, benefit, dan pemenuhan harus dilakukan dengan beberapa tipe reward atau benefit yang mungkin tersedia bagi pekerja seperti kompensasi, pembayaran jasa, pembagian profit, pemeliharaan kesehatan, vaksin, dan pensiun. Oke, next selanjutnya. Oke, saya akan masuk lagi. Pemanfaatan sumber tenaga kerja dan kompensasi. Poin pertama, program kompensasi karyawan dirancang. Poin kedua, menarik karyawan yang cakep ke dalam organisasi. Poin ketiga, motivasi karyawan mencapai prestasi unggul. Poin ketiga, mencapai masa dinas yang panjang sesuai fungsi di dalam perusahaan. Ada dua macam tenaga kerja, yaitu tenaga eksekutif mengambil keputusan dan melaksanakan fungsi organik manajemen, tenaga operatif, tenaga terampil menguasai pekerjaan sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, next. Oke, sekian dari pemaparan materi dari kelompok 5. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau dosen yang pengampu, kami akan siap untuk menjawabnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.